Geger, advokat senior Hotman Paris bereaksi keras setelah mengetahui bahwa Lisa Mariana telah dilaporkan ke Polda Jawa Barat atas dugaan tindak asusila. Menurut Hotman, laporan tersebut dilayangkan oleh Aliansi Advokat Nusantara. Namun, ia belum mengetahui secara pasti apakah aliansi itu bersifat independen atau justru merupakan kelompok advokat yang berafiliasi dengan Ridwan Kamil. Pertanyaannya kini, apakah dalam kasus seperti ini pihak terlapor bisa dijerat hukuman pidana berupa penjara dan juga denda? Lalu, seperti apa dugaan Hotman Paris terkait siapa sebenarnya pemeran dalam video syur yang dimaksud? Dan bagaimana pula prediksi Hotman mengenai sikap Ridwan Kamil? Apakah ia akan hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung besok? Atau kembali absen seperti sebelumnya? Selain itu, seperti apa tanggapan Hotman Paris Hutapea mengenai Ridwan Kamil yang belakangan mulai menghilang dari sorotan media di tengah konflik hukumnya dengan Lisa? Apa sebenarnya maksud dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang diserahkan ke Polda Jawa Barat? Dan seperti apa kesaksian makeup artis yang disewa oleh Lisa menjelang sidang perdana pada pekan lalu? Benarkah Lisa sampai menyewa jasa makeup artis demi mempercantik diri saat menghadiri persidangan tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, Lisa Mariana dilaporkan ke Polda Jawa Barat oleh Aliansi Advokat Nusantara atas dugaan keterlibatan dalam video asusila. Kabar ini pun diungkapkan Hotman Paris Hutapea saat kemarin ditemui awak media. Hotman mengaku baru mendengar informasi tersebut dan belum mengetahui pasti apakah Aliansi Advokat Nusantara merupakan kelompok independen atau bagian dari kuasa hukum Ridwan Kamil. Ia pun menyebut laporan itu pun berkaitan dengan beredarnya video syur yang diduga melibatkan LM sebagai salah satu pemerannya. Berdasarkan pengamatannya, video tersebut dibuat secara sukarela atas dasar suka sama suka. Namun, ia mengingatkan bahwa dalam kasus serupa, meskipun bukan penyebar, pihak yang terlibat tetap bisa dijerat oleh hukum pidana. Saya hanya dengar soal video, dugaan video porno tersebut sudah dilaporkan oleh Aliansi Advokat Nusantara ke Polda Jabar. Saya nggak tahu apakah itu Aliansi Advokat Independen atau kuasa hukumnya RK, saya nggak tahu. Tapi kalau melihat Aliansi Advokat Nusantara sepertinya adalah aliansi independen, bukan kuasa hukum dari RK, sepertinya. Ya, karena memang menjadi pertanyaan adalah begitu sudah banyak kasus video porno yang serupa, ya semuanya masuk pengadilan. Kalau melihat video itu saya nggak tahu persis siapa di dalamnya, walaupun saya bisa menduga cewek itu siapa, tapi kelihatan dibuat sukarela karena memang dua-duanya mengatur posisi yang enak-enak dan videonya diarahkan. Berarti itu bukan direkam orang, tapi memang merekam sendiri. No comment. Anda bisa lihat cluenya dari tato di belakang aja. Lihat tato di belakang. Lihat tato di belakang, terus bandingkan dengan tato waktu ada cewek nginap di villa gua. Udah itu aja. Itu 99% autentik ya, Bang? No comment. No comment. Saya nggak tahu siapa itu cewek, tapi tatonya sepertinya gua kenal. Artinya itu video sengaja dibuat ya, Bang? Ya? Kelihatan dari video itu sengaja dibuat, ya. Nggak beda dengan video-video sebelumnya, ya, yang orang lain.
Sementara itu, Hotman Paris pun turut menanggapi ketidakhadiran Ridwan Kamil dalam sidang perdana gugatan perdata yang dilayangkan Lisa Mariana di Pengadilan Negeri Bandung pada pekan lalu. Menurut Hotman, secara normatif dalam perkara perdata, baik penggugat maupun tergugat wajib hadir dalam proses mediasi, didampingi kuasa hukum masing-masing. Kehadiran tersebut mencerminkan itikat baik dari kedua belah pihak. Namun, karena itu adalah perkara data, tidak ada sanksi hukum bagi pihak tergugat jika tidak hadir. Meski demikian, Hotman pun menduga besar kemungkinan Ridwan Kamil juga tidak akan hadir dalam sidang lanjutan besok. Kalau sidang perkara perdata kan dimulai dulu dengan mediasi. Ya, mediasi. Artinya usaha pengadilan berusaha mendamaikan. Nah, yang menarik nanti prosedur mediasi itu adalah wajib hukumnya pihak-pihak datang. Itu loh, wajib datang. Jadi wajib datang pihak langsung, penggugat asli dan tergugat asli. Itu menurut prosedur mediasi wajib. Ya, kita lihat nanti apakah datang atau tidak. Ya. Kalau saya lihat masih LM doyan banget dia datang. Nah, cuma apakah RK akan datang kita nggak tahu. Tapi secara normatif prosedur hukum kalau ada gugatan perdata harus ada mediasi, dan di sidang di mediasi itu wajib datang penggugat asli dan tergugat asli, ya, dengan penasihat hukumnya. Itu wajib. Ada kemungkinan besar RK tidak datang. Nanti ya itu nanti akan tergantung penilaian hakim nanti apakah itu menggambarkan apa. Ya, tapi memang tidak ada sanksinya kalau tidak datang. Ya, ada sanksinya. Hanya indikasi soal niat baik aja. Ya, tapi nggak ada sanksinya. Tapi memang untuk mediasi wajib datang. Ya, untuk sidang pertama aslinya. Apapun laporan polisi tidak akan menunda atau menghambat gugatan perdata. Ya, itu hukum acaranya begitu. Di tengah memanasnya konflik hukum antara Ridwan Kamil dan Lisa, sosok Ridwan Kamil perlahan menghilang dari sorotan publik. Mantan Gubernur Jawa Barat yang biasanya aktif di media sosial, kini tampak absen dari pemberitaan maupun aktivitas digital. Menanggapi hal itu, Hotman Paris yang dikenal sebagai sahabat Ridwan Kamil pun menyebutkan sikap tersebut sebagai sebuah langkah yang tepat. Menurutnya, dalam situasi seperti ini, sebaiknya proses hukum pun tetap berjalan tanpa banyak terekspos media. Strategi diam seperti ini dinilai paling bijak bagi seorang pejabat yang tengah menghadapi sebuah perkara hukum. Karena perkara beginian memang cepat, harusnya dari awal itu RK silent. Ya, harusnya dari awal, ya. Nggak usah dikomentarin. Nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Jangan-jangan dia dengar komentar. Saya kan pernah komentar begitu di akun saya. Mendingan kau diam aja gitu loh. Karena juga pas saya makin dia gencar, yang jadi pejabat siapa sih? Kan bukan cewek itu kan. Ya harusnya dia silent. Kalau orang terkenal yang begitu, mendingan silent. Karena kalau silent berarti konfrontasi di TV jadi hilang. Tapi diam-diam tindakan hukumnya jalan, gitu loh. Sehingga tiba waktunya kalau menang ya udah. Begitu harusnya bagi orang-orang selebriti, ya. Tiba-tiba diam-diam proses hukum jalan terus, menang, udah selesai. Bukan berarti nyerah, enggak. Jurus saling serang di ranah hukum pun semakin sengit antara Ridwan Kamil dengan Lisa. Bahkan, laporan polisi dari pihak Ridwan Kamil atas Lisa pun di Mabes Polri rupanya sudah memasuki tahap yang lebih genting. Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Nur Sri Cahyawijaya, juga menyebutkan pihaknya pun telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan alias SPDP. Tak main-main, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bahkan telah menunjuk 6 jaksa untuk menangani kasus dengan pelapor Ridwan Kamil atas terlapor Lisa Mariana di Bareskrim Mabes Polri. Pihaknya pun menyebutkan bahwa SPDP tersebut hanya berisikan nama pelapor yang disebutkan berinisial MRK.
Ia pun juga menjelaskan bahwa pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat diserahkan SPDP tersebut karena peristiwa yang dilaporkan itu pun terjadi di daerah Jawa Barat. Dengan dimulainya penyidikan, menurut Nur Sri Cahya Wijaya, terlapor pun terancam 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. Pada tanggal 2 Mei 2025 kemarin, Kejati Jabar telah menerima SPDP dari teman-teman Penyidik Bareskrim Polri. Nah, di dalam SPDP tersebut tercantum pelapornya saudara MRK. Nah, berdasarkan SPDP tersebut, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan sebanyak 6 orang. Pasal sangkaannya yakni pasal 51 junto pasal 53 dan atau pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 2 dan atau pasal 45 junto pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Di dalam SPDP tersebut belum ada identitas tersangka, yang ada cuma identitas pelapor, yakni atas nama saudara MRK. Laporan atas nama pencemaran nama baik sesuai dengan Undang-Undang ITE. Nah, ini kan laporannya Jakarta, kenapa SPDP-nya di Jabar? Ya, karena terkait dengan tempus locus delictinya yang berada di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Mengejutkan, reaksi Hotman Paris saat tahu Lisa dilaporkan terkait video asusila. Sementara itu, mengapa Lisa sampai menyewa jasa makeup artis untuk tampil di sidang perdananya di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada pekan lalu? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, sebelumnya saat menghadiri sidang perdana melawan Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Mei lalu, penampilan Lisa saat itu pun mencuri perhatian publik. Ternyata Lisa pun mempersiapkan diri secara total dengan menyewa jasa makeup artis bernama Zella Shena. Zella pun mengungkapkan Lisa mulai makeup sejak pukul 2 dini hari di sebuah hotel di Jakarta sebelum ia berangkat ke Bandung pada pukul 4 pagi. Proses makeup pun berlangsung sekitar 1 jam. Menurut Zella, Lisa sudah memintanya jauh-jauh hari karena menyukai gaya riasannya. Ia pun memang telah menjadi langganan Lisa selama beberapa tahun terakhir. Awalnya kenalnya udah lama ya, dari sebelum COVID. Aku udah pernah make upin Lisa waktu dia masih langsing, masih body goal lah. Dibilang teman dekat enggak, profesional aja. Aku sekedar make up udah pulang. Make upnya bukan 2 jam ya, tepatnya start make up tuh jam 2 pagi gitu. Make upnya cuma sekitar 1 jaman lah, karena kan dia jam 4 udah OTW Bandung ke persidangan. Kemarin pas mau ke Bandung ya, persidangan aku OTW dari rumah jam 1 kurang lebih sebelum ya benar-benar jam 1 aku OTW, nyampe lokasinya Lisa jam 2 kurang lah ya. Jadi prepare, aku maskerin dulu, aku kompres dulu mukanya biar segar, karena kan Lisa kurang tidur pakai banget. Jadi start makeup ya sekitar jam 2, jam setengah 3 tuh udah beres, udah rapi. Tinggal di OTW-nya jam 4. Beberapa hari sebelumnya sih dia kontak minta make up, pokoknya lu harus bisa make upin gue buat persidangan gitu. Zella Shena juga menjelaskan konsep makeup yang diminta oleh Lisa ketika itu.
Lisa pun menginginkan tampilan mata yang berbeda dan juga lebih menyala dengan konsep Catrice, look makeup fresh bernuansa pink, mulai dari blush on, lipstick, matching dengan kostumnya, agar ia pun terlihat lebih cetar dari biasanya. Dan kemarin makeupnya juga konsepnya nuansanya dia pengennya yang fresh, yang lebih pink, lebih kelihatan. Karena kan sidang pertama ya, jadi dia pengen kelihatan cantik. Untuk persiapan makeupin Lisa sih aku nggak ada ya, cuma ngikutin requestnya dia aja. Dia pengen kelihatannya lebih fresh, looknya juga lebih seger, makanya dia bernuansa lebih ke pink-pink kayak gitu. Request makeup dari Lisa cuman dia pengen cut crease yang di matanya terlihat lebih menyala katanya. Seperti itu aja sih. Selebihnya dia nuansanya maunya yang untuk blush on pink, lipstick pink, karena nyesuaiin sama bajunya dia pink juga. Pengalaman aku makeupin Lisa jujur aja ya, orangnya tuh rame, baik, karena dia termasuk orang yang peduli ya sama orang yang bekerja bersama dia. Contohnya kayak kita mau baru sampai aja langsung, kakak mau makan apa, itu kan bentuknya dia orangnya care. Tidak semua orang bisa seperti Lisa kayak gitu, termasuk klien yang baik lah menurut saya. Mengejutkan, Lisa Mariana menyewa jasa makeup artis untuk menghadiri sidang perdananya. Sementara itu, seperti apakah kekecewaan Lisa ketika Ridwan Kamil absen di sidang perdana tersebut? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, ketidakhadiran Ridwan Kamil dalam sidang perdana gugatan perdata yang diajukan Lisa Mariana memicu kekecewaan mendalam. Harapan Lisa untuk bertemu langsung dengan Ridwan Kamil di ruang sidang pun akhirnya pupus, karena baik ia maupun kuasa hukumnya tidak kunjung hadir hingga batas waktu yang ditoleransi oleh majelis hakim. Padahal sidang dengan agenda pemeriksaan legalitas itu pun sempat diskors beberapa menit lantaran beredar kabar bahwa Ridwan Kamil akan hadir. Namun, hingga sidang kembali dibuka, tak satu pun perwakilan dari pihak tergugat muncul. Menurut kuasa hukum Lisa, Ridwan Kamil tidak memenuhi panggilan dari pengadilan, meski surat undangan pun telah dikirim sebelumnya. Akibatnya, sidang pun dijadwalkan ulang pada tanggal 28 Mei 2025 dan pengadilan pun akan melayangkan panggilan kedua dengan harapan Ridwan Kamil pun bisa hadir. Lisa pun menyayangkan sikap Ridwan Kamil yang sebelumnya menyatakan menghormati proses hukum, namun tidak membuktikannya di pengadilan. Pihak Lisa bahkan menyentil, mempertanyakan siapa yang kini tidak beretika, dirinya atau Ridwan Kamil. Kekecewaan Lisa pun dianggap wajar, ia pun telah menempuh perjalanan jauh dari Jakarta ke Bandung untuk membawa sejumlah bukti dan mempersiapkan diri secara maksimal sejak pukul 2 dini hari demi mengikuti persidangan tersebut. Sampai sekarang sudah naik ya. Terima kasih yang mulia. Ya, sampai minggu depan. Terima kasih yang mulia. Baik ya, jadi sidang ini ditunda sampai dengan minggu depan. Kita tidak sampai dengan hari Rabu tanggal 28 Mei. Terima kasih. Ya, 2025. Lisa kecewa nggak sih hari ini nggak datang ya? Coba Lisa ngomong dulu coba. Kecewa nggak sih? Kecewa, ya kecewa karena kan harusnya hadir ya gitu. Kalau bicara kecewa, kita kecewa karena kan di media kan dibilang akan hadir kalau ada panggilan resmi dan menghargai proses-proses hukum yang berjalan. Sampai saat ini nggak tahu kenapa. Dari pagi kami selaku tim kuasa hukum dan prinsipal kami telah hadir jam 8:30 pagi sesuai daripada undangan pengadilan negeri Bandung. Dan juga tadi sidang dimulai oleh majelis hakim di jam 10 pagi dan ditunggu juga ternyata tergugat tidak hadir. Kami sangat mengapresiasi ketegasan dan kebijakan daripada majelis hakim
yang menerapkan equality before the law. Semua layak sama di hadapan hukum. Dalam artian tergugat terbukti tidak hadir memenuhi undangan pertama pengadilan, dan tadi sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa panggilan persidangan itu telah sampai dan diterima baik di rumah klien. Jadi menurut hukum akan dilakukan lagi panggilan kedua terhadap tergugat atau Bapak Ridwan Kamil. Jadi kami berharap juga dari Bapak Ridwan Kamil bermartabatlah hadir, hargai setiap proses persidangan ini. Ya. Bermartabatlah hadir, hargai proses persidangan ini. Hargai juga pengadilan negeri ini agar bisa menjadi contoh kepada publik. Jadi terbukti etika yang tidak hadir di sidang itu siapa gitu. Siap nggak membuktikan fakta kita buka di persidangan ini. Dan persidangan akan dilanjutkan di tanggal berapa tadi? 28 Mei. Hari Rabu 28 Mei. Kami harap juga teman-teman media juga dapat mengawal ini transparan. Saya juga tadi sudah kan menyampaikan, saya sudah menyurati dari pengadilan untuk rekan-rekan media bisa meliput ini secara live, transparan. Tergugat itu harus menghargai dong panggilan persidangan. Mau dia hadir terus masa jadi tergugat yang mengatur jadwal majelis hakim? Pesan saya gentle, bermartabat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.